Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Sudah belum? Ya. Sudah Anda sampaikan di pertemuan kemarin. Antum sekarang lagi di rumahnya siapa? Allah, ya. Tunjukkan kalau diri antum itu sebagai seorang penuntut ilmu. Apa mau Anda tunjuk biar masuk kamera? Ya. Biar masuk kamera boleh? Ada yang bilang boleh? Sini maju kalau laki-laki ini maju, coba. Ada enggak? Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu, ikhwan, berulang kali, mungkin sampai kuping antum panas ya mendengarnya. Tampakkanlah bahwasanya antum memiliki kebiasaan-kebiasaan para penuntut ilmu. Ya. Ustadz, kebiasaannya gimana Ustadz? Antum baca biografi para ulama. Ya. Minimal antum baca 4. Biografinya Imam Abu Hanifah, biografinya Imam Malik, biografinya Imam Syafi'i, dan biografinya Imam Ahmad bin Hanbal. Antum baca ini 4 ini cukup dah. Ulama yang lainnya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Antum akan tersadarkan diri betapa ya, buruknya akhlak kita selama ini. Ternyata adab kita dalam menuntut ilmu sangat jauh berbeda dengan para ulama, sangat jauh berbeda dengan zaman kami dulu. Makanya ana kalau kadang ana dan beberapa asatid, nggak cuma ana, yang alumni sekolah-sekolah umum itu kadang heran ya kon, kadang heran dengan sebagian santri yang adabnya lebih buruk daripada anak STM. Wallahi, demi Allah. Ya. Dulu zaman anak-anak STM, guru masuk langsung senyap. Ya, guru langsung senyap. Ya. Padahal mereka agamanya seminggu belajar cuma 2 jam. Seminggu cuma 2 jam. Tapi unggah-ungguhnya Masya Allah. Ke guru mending, tapi mingliane kadang ya, orang member ini yang jangan ditiru ya. Masa santri luwih elek sekang anak-anak STM, lebih buruk daripada orang-orang umum. Ustadznya di depannya dilangkai bae, ya, gurunya di depannya nggak dikasih salam. Ya. Subhanallah, sangat berbeda dengan anak-anak umum. Banyak di antara mereka yang kalau ketemu ya ora ketang pak gitu. Itu menunjukkan adab mereka orang awam lebih baik ya, sebagian. Maka jangan sampai antum yang membawa mahkota ini, mahkota ilmu,
malah jauh lebih buruk daripada orang-orang awam. Kadang anak ngobrol sama sebagian asatid yang dulu pernah mengenyam pendidikan umum. Ternyata iya, buku beriwe ya. Nggak semuanya sih, sebagian. Kaget ya, antum kaget? Iya nyampe kaget ya. Ini tugas kita bersama ya, tugas kita bersama untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan para ulama terdahulu, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mereka itu ketika menuntut ilmu agama, awal mula yang mereka lakukan itu enggak langsung belajar ilmu agama kepada gurunya. Sebagian dari mereka, kebanyakan dari mereka. Terus apa yang dilakukan oleh para ulama ustadz? Mereka mempelajari adab-adab terlebih dahulu. Contohnya siapa ustadz? Contohnya Imam Malik ya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau itu pernah ketika mau belajar, usianya masih remaja seperti antum. Sama ibunya dipanggil, sini. Ya. Orang tua zaman dulu itu kan tegas-tegas, nggak kayak sebagian di zaman ini. Bener-bener anaknya salah dibela sampai mati-matian. Dulu zaman kami SD, anaknya salah dihajar sisan. Ana punya teman nggak naik kelas ikhwan, dia kakak kelas Ana. Kakak kelas Ana di SD. Jadi adik kelas. Nggak naik sampai 3 kali. Yang pertama sabeti. Nggak naik kedua, sabeti lagi. Nggak naik yang ketiga ini, Ana saksi matanya. Gawa ming kamar mandi didusi nang ibune. Orang muka maning angon wedus, orang muka maning angon sapi. Di hadapan teman-temannya, itu orang tua zaman dulu. Didikannya mantep. Sekarang malah sekolahannya sing diserang ya. Ya anak semakin seneng ya. Anak semakin seneng. Maka lihat nanti 50 tahun ke depan ya, 20 tahun ke depan, kalau akhlaknya masih seperti ini, apalagi para pembawa panji kebenaran kok akhlaknya buruk, subhanallah ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Imam Malik ya, rahimahullahu ta'ala, ketika mau belajar itu sama ibunya dipanggil, kemudian didandani seganteng mungkin, didandani serapi mungkin, dikasih imamah dengan pakaian yang sangat bagus, sangat rapi, sangat indah. Lalu ibunya bilang ke Imam Malik, idhab ila Rabi'ah. Wahai Malik, pergilah kamu ke Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah seorang ulama pada zaman itu. Lalu kata ibunya, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ibunya pesan kepada Imam Malik, pelajarilah adabnya Rabi'ah terlebih dahulu, baru ilmunya. Maka apa yang terjadi dengan berjalannya waktu, ikhwan sekalian, subhanallah, Imam Malik itu sangat beradab kepada ilmu. Kalau antum baca biografinya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu setiap akan meriwayatkan hadis pasti adus. Nggak pernah ngajar, diceritakan dalam biografinya, nggak pernah ngajar gue mambu, itu nggak pernah. Dan beliau sangat senang dengan jubah berwarna hijau. Kalau mau meriwayatkan hadis pasti mandi keramas dengan wangi-wangian. Bahkan pernah dikisahkan ada seseorang, wahai Malik, datang ke rumahnya, pengen belajar meriwayatkan hadis. Lalu orang itu disuruh nunggu, suruh nyampaikan hadis, padahal Imam Malik udah hafal, tinggal istihdor saja. Istihdor itu langsung diriwayatkan tanpa buka buku, tanpa nginget-nginget, langsung, karena saking hebatnya. Tapi apa kata Imam Malik? Tunggu sebentar. Suruh nunggu. Ngapain? Mandi dulu.
Ketika ditanya, kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Tidaklah aku melakukan seperti ini, melainkan karena aku ingin mengagungkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen menghormati sabdanya Nabi. Inilah hasil didikan orang-orang yang beradab. Hasil didikan santri-santri yang beradab. Ya. Mungkin kita belum melihat hasilnya sekarang, tapi di masa nanti, ikhwan sekalian, percayalah, orang-orang yang beradab, orang-orang yang berakhlak mulia pasti akan menang dengan cara yang baik. Ustaz, sekarang orang-orang zolim pada berkuasa, caranya dilihat baik apa buruk, ya. Orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang beradab pasti akan menang dengan cara yang baik, ya. Maka dari itu, dari akhlak dan adab dulu, ikhwan. Kedisiplinan, ya, kerajinan itu diperhatikan bagi santri. Jangan malah seperti orang awam. Famal farq bainana wa bainahum. Lalu apa bedanya antara kita dengan mereka? Ya. Ini pentingnya adab, ya. Afanana sedikit memberikan nasihat, ya. Karena ya sudah berkali-kali, ya. Semoga saja pertemuan akan datang lebih baik, ya, lebih baik. Ya. Dan anak nggak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan, ya. Bukan karena kami itu pengen dikaji nih atau di mana, ya. Ini untuk melatih antum, mengajari antum supaya antum sadar diri kalau antum itu santri, udah wong awam. Antum belajar fa'ala yaf'ulu, antum belajar doroba yadribu, belajar istaf'ala yastaf'ilu. Orang awam enggak. Antum tahu bahwasanya akidah yang benar seperti ini, akidah yang enggak benar seperti ini. Jangan sampai antum samakan diri antum dengan orang awam. Dalam artian sifat sikap antum jangan sampai seperti mereka. Ini sedikit masukan dari ana, sedikit nasihat, semoga bisa bermanfaat bagi yang mengambilnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas keistiqomahan. Ya, sebenarnya ingin ada pertanyaan 3. Mau enggak, ikhwan? Mau enggak? Mau, alhamdulillah. Pertanyaan pertama, cepat saja ya. Kemarin kita mempelajari adab yang pertama, bab yang pertama, yaitu adabu talib fi nafsihi. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan itu jumlahnya ada beberapa. Kemarin kita baru belajar 1 poin. Apa itu? Angkat tangan. Ustaz Rizko ngacung. Mana Ivan? Paham bahwasanya ilmu adalah ibadah. Antum milih mana? Yang kuning apa hijau? Terserah. Terserah. Nih, hijau. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Barakallahu fiik. Kemarin ana sebutkan sebuah ayat. Ya. Kemarin ana menyebutkan sebuah ayat tentang apa? Tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Ayat Al-Quran tentang apa? Hah? Tentang masalah jihad. Nah, itu. Apa di situ maksudnya? Apa? Terus ngapain sebagiannya? Nah, ayat tentang masalah jihad, ya, jihad itu adalah keutamaan yang luar biasa, amalan yang sangat utama. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ini apa ini? Hah? Yang kuning? Masya Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan
tidak menganjurkan semua kaum mukminin untuk berjihad. Kenapa? Karena Allah memerintahkan supaya mereka liyatafaqahu fiddin, sebagiannya belajar. Dan belajar ilmu agama termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menerjemahkan bukan menjelaskan maknanya. Nih, al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Terjemahkan, Anju. Salat rahasia, terus wa ibadatul qalbi apa? Ibadah hati. Tafadhol, ambil. Ya. Dan kemarin memang ana belum menjelaskannya ya, karena memang belum tahu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan. Tafadhol, Iqra, Aris. Barakallahu fiik. Wa alaihi qala al-mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa liasatidatihi. Fa inna syartal ibadah al-awwal ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala liqaulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa al-ayah. Barakallahu fiik. Syekh Bakar rahimahullahu taala mengatakan wa alaihi fa inna syartal ibadah. Ya. Dan bagi seorang penuntut ilmu itu ketika sudah mengetahui bahwasanya belajar itu merupakan ibadah, maka harus memperhatikan syarat-syaratnya. Ya. Harus memperhatikan syarat dalam menuntut ilmu. Kenapa kita harus memperhatikan syarat-syaratnya, Ustadz? Karena menuntut ilmu termasuk ibadah. Jangan sampai kita asal-asalan. Ibadah itu boleh asal-asalan enggak? Tidak, ya. Begitu pula dengan menuntut ilmu. Tidak boleh asal-asalan dalam menuntut ilmu. Apa syarat yang pertama? Ikhlasun niyyati lillah. Ikhlas, belajar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniatkan untuk ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya sudah antum hafalkan. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka orang-orang beriman itu melainkan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin. Apa artinya mukhlisin? Ikhlas, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti orang yang namanya mukhlisin, ya, dia itu apa? Ikhlas. Harapan orang tuanya dia menjadi orang yang ikhlas. Nama yang bagus, ikhwan. Ya, antum besok kalau punya anak kasih nama mukhlisin ya. Ini nama yang bagus. Nama yang bagus ini. Mukhlisin, solihin, apa lagi? Abidin. Apa lagi? Ya, itu semuanya ya. Ya. Mukhlisina lahuddin hunafa. Diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama yang lurus. Ya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mungkin ada yang bertanya-tanya,
Ya, Ustadz, contoh ikhlas dalam belajar itu gimana Ustadz? Ada yang bertanya seperti itu dalam batin antum, dalam benak antum? Mungkin ada ya. Dan pertanyaan ini pernah diberikan kepada Imam Ahmad. Jadi ada seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bertanya tentang bagaimana niat seseorang yang baik ketika belajar. Sebelum orang ini bertanya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilm la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad, ilmu itu enggak ada yang bisa menyainginya jika yang menuntut ilmu itu niatnya benar. Jadi ketika seseorang itu punya ilmu, enggak ada yang bisa menyaingi orang tersebut dalam kepemilikan sesuatu yang sangat berharga. Ini kata Imam Ahmad. Orang yang belajar ilmu agama atau orang yang sudah memiliki ilmu, tentunya ilmu agama, dia itu bagaikan orang yang telah memiliki sesuatu perhiasan yang luar biasa dan gak ada yang bisa menyainginya. Dengan syarat apa? Jika niatnya benar. Jika niatnya benar. Setelah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan seperti itu, ada orang tanya kepada Imam Ahmad, wa kaifa tasihhun niyyah? Wahai Imam Ahmad, ya, wa kaifa tasihhun niyyatu ya Aba Abdillah? Contoh orang niatnya benar dalam belajar itu gimana wahai Abu Abdillah? Jadi Imam Ahmad itu kunyahnya adalah Abu Abdillah. Antum sudah punya kunyah belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Bikin saja nggak apa-apa. Abu siapa? Yang penting aja Abu Vulkanik ya. Abu Abdillah ya. Abu Abdurrahman ya. Abu siapa lagi? Yang bagus-bagus ya. Imam Ahmad punya kunyah namanya Abu Abdillah. Ditanya, niat yang benar ketika belajar itu gimana Imam Ahmad? Qala, beliau menjawab, di antara niat yang benar ketika belajar adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itulah niat yang benar. Di antaranya seseorang meniatkan belajar untuk raf'ul jahli. Apa itu? Menyongkel kebodohannya, mengangkat kebodohannya. Kalau antum belajar, lalu antum niatkan bahwasanya saya belajar ini supaya bisa mengangkat kebodohan. Kebodohannya siapa? An nafsihi. Kebodohan dirinya sendiri. Aku pengen sinau kepriwe salat sing bener. Oh jebule kayak kiye. Oh ternyata yang kini enggak ada tuntunannya. Oh harusnya seperti ini. Timbul nah ini kebodohannya wis pada mabur ya. Kalau antum belajar, niatkan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki ya niat apa? Tujuan antum belajar supaya antum bisa enggak bodoh dalam masalah agama. Inilah niat yang benar. Setelah itu apa? Wa an ghairihi. Lalu antum meniatkan bismillah, antum dakwahkan kepada orang lain. Ya. Jangan sampai niatnya itu
keliru. Ya. Niat belajar hanya untuk menyaingi temannya, ini nanti dibahas ya. Penyakit penuntut ilmu itu dibahas. Di antaranya adalah tafawuq 'alal aqran. Bersaing dengan temannya bukan untuk tanafus fil khair, bukan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi supaya wingi nyong kalah ke rankingnya kudu naik ya. Wingi nyong ming olih bolu nyong kudu sanga ge aja ngasih kalah nang kae ge nyong kesu banget ya. Niat yang seperti ini adalah niat yang rusak. Ya, nanti ada pembahasannya, ikhwan. Orang yang niatnya baik diantaranya adalah dia pengen mengangkat kebodohan pada dirinya sendiri dan orang lain. Terus lanjut Aris. وفي الحديث الفردي المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. Barakallahu fiik. Tadi pertama Syekh Bakar membawakan ayat Al-Quran mengenai pentingnya kita untuk ikhlas ya. Setelah membawa ayat, penulis buku Hilyah membawakan sebuah hadis. Ini adalah di antara bentuk adab dalam menulis, ikhwan. Bentuk adab dalam menulis apa? Kalau mau nulis dalil itu ayat Al-Quran terlebih dahulu, baru hadis, kemudian ucapan para ulama ya. Wa fil hadisil fardi al-masyhur, dan dalam sebuah hadis fard itu adalah hadis yang setiap tobakotnya meriwayatkan satu. Jadi contohnya gini, kan ada tobakot sahabat, tobakot tabi'in, tobakot tabi'ut tabi'in. Setiap sahabat satu, tabi'in satu orang, tabi'ut tabi'in satu, sampai yang meriwayatkan hadis. Dan ini diterima ya. Cuma satu orang yang meriwayatkan, nggak ada yang lain. Ini namanya hadisul fard al-masyhur, dan ini sudah terkenal ya. Dan antum juga sudah menghafalnya mungkin. An Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung niatnya. Lanjutannya gimana ikhwan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masyaallah, mumtaz. Apa artinya? Dan setiap orang pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Contohnya kayak jendela. Niatnya belajar keluayan ya uliah ngoming keluayan tok ya. Dan sedang memalukan dirinya sendiri. Ya, sedang memalukan dirinya sendiri. Ya. Antum sadari ataupun tidak, orang yang nggak beradab dalam majelis taklim, dia sedang memalukan dirinya sendiri. Ya. Khawatirnya mau kena mental. Itu sudah sunatullah ya kan, sudah sunatullah. Allah nggak ridho dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Majelis ilmu itu tempatnya para malaikat berkumpul, ya. Orang-orang soleh berkumpul. Jangan dikotori dengan adab-adab yang buruk. Wa inna malikul imri'in manawa. Dan setiap manusia itu pasti akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, setelah Nabi bersabda seperti itu, Nabi memberikan sebuah sedikit gambaran. Apa kemudian sabda Nabi selanjutnya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa, dikasih gambaran, ada yang hijrah lalu niatnya karena Allah dan Rasulnya, benar-benar ikhlas dia hijrah karena Allah dan Rasulnya,
maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, pahala dan kebaikan pada dirinya. Tapi sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya, terus apa lagi? Wa yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, belajar agama karena ingin mendapatkan dunia. Awimro'atin yankihuha, belajar agama karena pengen si fulanah jadi jodohnya. Fahijratuhu ila makana alaih, maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dapat pahala? Enggak. Orang yang hijrah berarti dia pengen secara zahir itu dia pengen baik, ya. Aku ngaji bae apa ya? Ngaji gue ketone akhwate solehah tertutup kayaknya cantik bening, ngaji bae lah. Siapa ngerti oli siji, ya. Hijrah yang seperti ini, hijrah yang fasidah, rusak, kotor, dan dia akan mendapatkan wanita tersebut. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Barang siapa yang zohirnya pengen berbuat baik, padahal batinnya 180 derajat berbanding terbalik, bukan karena belajar karena Allah, bukan karena Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan likulli mri'in manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pengen belajar supaya dibilang ustadz, iya, dia akan dipanggil ustadz, tapi ilmunya nggak barokah. Pengen belajar supaya dihormati, dia akan dihormati, tapi ilmunya nggak barokah. Bahkan naudzubillahi min dzalik, malah menyesatkan. Ilmu yang dia dapatkan dipelintir sedemikian rupa, sampai-sampai mengeluarkan fatwa-fatwa yang aneh. Contohnya apa? Orang saya nyebut persone. Contohnya apa? Khutbah, sing khutbah wadon. Ya. Ini nyeleweng ini, ya, parah ini. Contoh lainnya apa? Salam, salam, ya. Aja dipraktekna, ya. Ketemu ustadz, nggak boleh, ya. Ini kan nggak jelas, ya. Antum nggak usah ikuti yang seperti itu. Ini tanda ilmunya nggak berkah, ikhwan. Kalau dia nggak taubat sampai meninggal, tanda nyata ilmunya nggak berkah. Naudzubillahi min dzalik. Ya mungkin, walau alam, mungkin, sekali lagi, mungkin pas mondok we ora buku priwe. Wa inna malikulli mri'in manawa. Dia hanya akan mendapatkan kedudukan, kehormatan, ilmunya nggak berkah. Ini efeknya nanti, ikhwan. Maka sedari sekarang, sedari dini, kami para asatid itu sedemikian rupanya kami membentuk antum supaya menjadi orang-orang yang beradab, berakhlak, ya. Antum lihat sendiri di medsos, subhanallah, mereka-mereka yang katanya tokoh publik, ucapannya kayak gitu. Lalu mereka berdalih, ucapan nggak ngaruh dengan peradaban. Nggak ngaruh sekarang, nanti, ya. Dan nggak ngaruh karena ente belum pernah dilecehkan, karena ente sekarang lagi di atas, ya. Efeknya luar biasa. Dan jangan-jangan ini adalah sebuah istidraj, ya. Kebaikan yang diulur padahal dia di atas kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Intahal waqt. Wah. Adzan dulu ya. Nanti habis adzan kita baca pertanyaan-pertanyaan. Baik, barakallahu fikum. Manil muadzin? Baik, kita baca pertanyaannya ya. Semampu ana. Dari bawah. Ya. Afwan Ustaz. Bismillah. Ana pengen nanya, jika ada bayi lahir dari keluarga Kristen
sudah dibaptis lalu meninggal, bayi itu masuk surga apa neraka? Bayi kan belum punya dosa, syukron. Bayinya apa? Kalau bayi itu langsung dibaptis? Anak walau alam kurang tahu sih. Ya. Kalau iya, walau ta'ala alam bisawab, anak belum tahu jawabannya ya. Kalau misalnya belum dibaptis, ya, itu pasti masuk surga. Tapi kalau bayi dibaptis, celup-celupin air itu ya. Walau alam bisawab. Ya. Kalau kita lihat secara apa namanya, ya, kondisi bayi itu kan memang masih di atas fitrah ya. Tapi walau alam mana belum tahu. Assalamualaikum Ustadz. Kalau Ustadz sering memaki-maki kita harus gimana Ustadz? Syukron. Maki-maki, ya. Penting ini ya. Pertanyaan bagus ini, harus dikasih hadiah. Ya. Antum harus bedakan ketika maki-maki itu secara person atau secara ala sabilil umum. Ini pernah anak singgung kalau nggak salah di sini. Dia menyindir ustadz tersebut, menyindir seseorang tanpa menunjuk. Ini yang pertama dulu ya. Seorang ustadz menyindir seseorang dalam majelisnya, misal tanpa menyebut namanya, dengan tujuan sebagai pelajaran bagi yang lain, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Supaya jerak, ya, supaya jerak dan supaya dia mau memperbaiki dirinya. Terus yang kedua, kalau misalnya nyindir secara nggak nyindir berarti langsung berkata person di hadapannya. Ingat kata-kata apa? Maki. Maki berarti ya bahasa lainnya mencela kan? Memaki, mencela. Makin adalah tindakan yang buruk. Loh, tapi kan Ustadz ini kayak ya Ustadz kepriwe? Ya, Ustadz juga manusia yang kadang kesabarannya itu juga diuji ya. Jadi ketika ana dan antum melihat ustadz kok melakukan perbuatan yang kurang baik, jangan antum tiru kurang baiknya, jangan antum jadikan alasan kurang baiknya. Setiap orang pasti memiliki kekurangan ya. Tapi bukan berarti kekurangan tersebut dijadikan sebagai sebuah alasan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, saya ingin bertanya apa hukumnya bersalam-salaman setelah sholat? Syukron. Enggak perlu ya, tidak perlu ya. Salam-salamannya setiap ketemu salaman enggak apa-apa ya. Sesekali ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai dirutinkan ya, nggak perlu ya. Kalau misalnya ketemu salaman ya, akan berguguran dosa-dosanya. Bersolat itu ya berzikir. Bersolat itu berzikir kepada Allah. Apa hukum bermain game yang mengandung sihir? Game menembak seperti PUBG. Syukron. Walau alam ini pernah difatwakan haram kan ya? Walau alam ini pernah difatwakan haram, apalagi dalamnya ada sihir. Dan dalam syariat Islam itu ada kaidah yang mengatakan setiap hal yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka sesuatu yang menghantarkan itu menjadi haram. Setiap hal yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka ini hal tersebut bisa menjadi haram. Khawatirnya untuk malah ikut-ikutan sihir-sihiran. Dan yang lebih ngeri dari itu ikhwan, apa yang dilakukan di PUBG itu antum ikuti, subhanallah. Naudzubillah, jangan ya. Game itu ya, sedikit banyak, cepat atau lambat akan mempengaruhi alam dasar seseorang. Alam dasar seseorang itu akan terpengaruhi oleh game ikhwan. Ya. Maka antum jangan sampai
kecanduan game-game seperti itu, lebih baik tinggalkan. Ya. Antum melihat aja teman antum yang suka main game sepak bola misalnya, atau FIFA atau apa lagi sih? Lah pokoknya game sepak bola. Antum melihat pas main bola, ngelihat layoutnya beda mirip. Karena alam bawah sadarnya tuh nyerap. Ya. Apalagi kalau game yang tembak-tembakan, ngerti-ngerti sapu. Nah ya Allah, tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi futur ketika di pondok? Ini pernah saya sampaikan juga. Antum tadi yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cari teman yang baik, jangan cari teman yang buruk. Yang ketiga, baca kisah-kisah ulama. Ya, baca kisah-kisah ulama. Yang keempat, ceritakan masalah antum ke ustadz antum. Walau alam bisawab. Ustadz, kalau kita bertemu dengan ibu guru kita, apakah berjabat tangan atau tidak? Atau teman dari ibu? Terima kasih. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Jabat tangan dengan non mahram itu tidak diperbolehkan. Assalamualaikum Ustadz, ana izin bertanya, jika seorang tua yang lebih dulu masuk surga dan anaknya masih di neraka, bisakah orang tua anak tersebut meminta kepada Allah untuk dikeluarkan? Bisa jika orang tuanya soleh, ya. Nanti pakai syafaat orang-orang soleh, sama Allah disuruh cari, ya. Syafaat itu ada 8 sekurang-kurangnya. Nanti antum pelajari di MA. Ya, di MA pembahasan syafaat sekurang-kurangnya ada 8. Di antaranya adalah syafaatnya orang-orang soleh kepada teman-temannya, ya, kepada teman-temannya. Kalau ke teman saja diizinkan oleh Allah, masa ke keluarga enggak, ya? Ini dengan catatan orang tuanya soleh dan anaknya seorang muslim. Anak-anaknya kafir ya ora. Apa Ustadz mau nanya, jika orang sudah niat menuntut ilmu lalu dia tidur, itu gimana? Digugah, ya, digugah. Bismillah. Apa Ustadz izin bertanya, bukankah semua orang yang masuk surga akan sama umurnya? Lalu apa maksud dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga? Walau alam, antum baca syarahnya, ya, syarah hadisnya. Anda belum baca. Apa Ustadz, apa hukum bersalaman ini sudah 1 menit lagi. Apa Ustadz, ana ingin bertanya, apa hukumnya jika meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, tapi karena ada uzur. Kalau uzurnya temenan ya bisa dimaafkan, tapi sebisa mungkin tetap hadir, ya, tetap hadir. Sekarang itu masjid jeprah, masjid itu udah banyak, nggak ada alasan, ya, nggak sholat. 2 rakaat juga, ya, 2 rakaat juga. Apa Ustadz, apakah saat kita berwudu tidak boleh berbicara syukron? Apa nih? Masya Allah. Saya pernah maafkan, ya. Berwudu ketika bicara boleh, ya. Boleh. Yang penting jangan berlebihan, dan yang penting itulah sesuatu yang penting, ya. Tidak membatalkan wudu. Tat, kenapa di pondok rambutnya gak boleh panjang, padahal Rasulullah rambutnya panjang? Antum pelajari itu kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sunnah dan yang bukan sunnah. Nabi SAW rambutnya panjang karena orang-orang terdahulu di zamannya Nabi itu mereka pada panjang-panjang, ngikuti, ya. Dan kalau di pondok kenapa nggak boleh? Peraturannya seperti itu, ya. Peraturan, namanya peraturan ya harus ditaati. Terus apa Ustadz? Terakhir, apa hukumnya jika seseorang mengajarkan suatu ilmu dan pengajar ini mendapat imbalan dari orang yang diajarkan? Syukron. Boleh. Sebaik-baik imbalan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi tetap jaga niat, ya, jaga niat. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.